Assalamualaikum. Halo guys. Jadi di sini aku mau ceritain pengalaman aku ke Museum Fathahillah. Di sini aku dan teman-temanku berangkat dari stasiun Kranji. Jadi tuh awal rencana kita sebenarnya ke Gedung Juang. Terus kita naik kereta arah Cikarang. Kita ketinggalan kereta guys. Jadi akhirnya kita nunggu sekitar setengah jam. Terus kita naik kereta selanjutnya. Di dalam kereta kita jadikan bandeng. Soalnya lumayan padat di kereta. Siang-siang tengah hari bolong, kita nyampe ke stasiun Tambun. Nah, dari stasiun Tambun, jalan kakinya juga tinggal 3 menit doang. Kalian pasti bingung, kok judul vlognya jalan-jalan ke Museum Fathahillah? Terus kalian ngapain ke Gedung Juang? Tunggu dulu, biar aku jelasin ceritanya entar. Aku belum pernah sih ke Gedung Juang, jadi ini pertama kalinya buat aku kesini. Spot fotonya banyak banget cuy di sini, bener-bener cakep banget. Tapi tawa bahagia itu cuma sebentar. Gedung Juangnya tutup dan kembali beroperasi pada tanggal 8 April 2025. Mau gak mau kita balik ke stasiun Tambun. Gak ada rencana, bener-bener dadakan. Kita langsung memutuskan untuk pergi ke Kota Tua. Di sini kita naik kereta ke stasiun Transit Manggarai. Kita lihat peta rutenya dulu guys, biar gak nyasar. Bisa dilihat ya, kita dari jalur yang biru, terus kita transit di Manggarai ke jalur yang merah ke Jakarta Kota. Jujur keadaan aku sekarang shock, bingung, dan lapar. Tapi seneng juga sih soalnya karena aku jalan-jalan bareng temen-temen. Seperti biasa stasiun Manggarai pasti ramai. Wajar sih, stasiun transit. Ini gede banget stasiunnya, kita bahkan sampai nanya petugas buat mastiin, biar nggak salah naik kereta. Terus sesampainya di stasiun Jakarta Kota, kita makan dulu dan lanjut jalan ke Kota Tua. Wow, ramai banget Kota Tua. Di sini ramai banget pengunjung dari dalam, luar daerah, atau bahkan mancanegara. Lihat deh, ada anak kecil main, ada komunitas yang ngumpul bareng, bahkan para bule yang tertarik sama budaya kita. Semuanya berbaur, walau nggak saling kenal. Dan Kota Tua Jakarta bukan cuma tempat wisata sejarah, tapi juga salah satu pusat ekonomi kreatif yang hidup banget. Aku lihat di sini banyak art street yang lucu dan unik, dari mulai patung pejuang sampai noni Belanda. Ada juga sewa sepeda ontel di sini, kisaran harga 20.000 hingga 30.000 rupiah. Mereka ini jaga hidupnya dari budaya, tapi kadang nasib mereka nggak dianggap sepenting bangunan-bangunan tua ini. Padahal mereka lah yang bikin tempat ini tetap hidup dan ada vibes-nya gitu. Singkat cerita, kita nyampe nih ke museumnya. Pas aku masuk, aku langsung dikagetin sama lukisan mural yang cantik banget. Dan ini banyak banget bagian dari lukisannya yang gak dicat hingga selesai karena alasan utamanya adalah kendala tembok di ruangan tersebut terlalu lembat, sehingga cat tidak bisa menempel dengan sempurna.
Dan juga pelukisnya meninggal pada tahun 1997. Akhirnya lukisan ini nggak diselesaikan deh. Tapi jujur aku suka lukisannya karena ini lebih kelihatan artistik gitu. Guys. Di sini kita bingung mau kemana dulu. Ke timeline lintas masa atau ke penjara wanita. Terus akhirnya sini ikutin aku ke timeline lintas masa. Terus di sini aku lihat ada cara pembuatan alat batu pada zaman dahulu. Terus ini ada ilustrasi gitu tentang masa bercocok tanam. Nah ini nih alat batunya, terus alat-alat untuk bercocok tanamnya. Aneh banget ya? Ya iyalah, orang ini alat dari zaman purba. Ini detail banget, kalian bisa lihat ukiran wajah-wajahnya, terus ukiran tumbuhan gitu ya. Padahal ini cuman sekat ruangan. Dan ini masih banyak banget barang-barangnya. Terus ini kita lanjut ke lantai 2. Dan di sini aku nemuin lukisan lagi, panjang banget lukisannya. Kira-kira tentang apa ya lukisan ini? Lukisan 3 keputusan pengadilan. Lukisan yang menggambarkan 3 kejadian pengadilan yang berbeda. Set, ternyata serem banget. Terus setelah hujan reda, akhirnya kita ke penjara bawah tanah wanita, guys. Pahlawan wanita kita, Cut Nyak pernah loh di penjara di sini. Ini penampakan penjara wanitanya, dan ini gelap banget. Juga digenangi oleh air, karena hujan tadi mungkin ya. Aku nggak tahu, tapi menurut infonya dari zaman Belanda udah kerendam air kayak gini. Serem ya. Terus kita mau lanjut ke ruang Diponegoro. Dan aku nemuin lukisan yang gak asing ini. Ini adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro milik Raden Saleh. Jakarta guys, terus dulu ini Batavia kayak gini mapnya. Terus kita bisa lihat ini ada layar proyektor gitu dan berisi gambar-gambar ilustrasi. Dan ini ada nih datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. Kita turun lagi ke lantai 1 dan kita ngelihat lukisan Sultan Agung. Ini dia lukisannya guys. Dan ini kebalik. Dan ini yang lukis guys. Pelukis legendaris Indonesia,
Bapak Sindu Darsono Sujoyono, atau yang lebih dikenal dengan nama Sujoyono. Beliau juga dijuluki Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Lukisannya memiliki karakter goresan ekspresif dan sedikit bertekstur. Keren banget gak sih? Ini ada sketsa-sketsanya. Tuh, ini kayak kira-kira begini latar belakang pertempurannya. Terus ada juga ini sketsanya lagi. Ini sketsa juga nih. Ini juga sketsa. Dan jadilah seperti ini. Wow. Nah, ini juga ada alat perang, spear atau tombak, guys. Tombak ada dua. Dan di sini tuh kayak di belakangnya kayak ada doodle sketsa gitu ya. Keren banget, guys. Overall aku seneng banget sama pengalamanku kali ini ke museum. Terutama aku suka dan cinta banget sama lukisan-lukisan di sana. Banyak banget hal yang aku lewati hari ini dan banyak banget cerita yang aku ceritakan di sini. Walau capek, jujur ini worth it banget jalan-jalan.